Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga kelak kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita berdoa dulu, khususnya bagi kita semua yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan, panjang usia, dan diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian malam ini dan diberikan pemahaman atas kajian yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita, khususnya yang biasa hadir setiap Selasa malam, yang malam ini belum hadir apabila ada yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan penyakitnya, dan apabila ada yang memiliki urusan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, dan khusus untuk saudara kita yang baru saja ditinggal oleh istrinya, Bapak Amirullah, ya, teman kita, Bapak Amirullah, istrinya baru meninggal. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Baik, semoga dengan dibacakan surat Al-Fatihah, sholawat dan doa menjadi wasilah kita diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Bu Aida, ada Pak Saifuddin, dan juga Pak Agus. Semoga nanti yang lain bisa menyusul ya. Baik, untuk tema kita pada malam ini, kita masih akan melanjutkan analisa kata pada penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 25. Di mana pada pekan lalu kita baru membahas satu kata yaitu basyiri. Dan pada malam ini kita akan membahas kata amanu. Sebelum kita bahas dan analisa kata amanu, mari kita bacakan dulu penggalan ayat ini untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam ini. Saya akan bacakan, nanti mohon diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. Baik, terima kasih. Itu bacaan ayatnya. Kita akan langsung membahas, menganalisa kata amanu. Kata amanu ini pembahasannya cukup panjang ya, karena ada beberapa kaidah, di mana kaidah ini hampir sama dengan kata di sebelum-sebelumnya, yaitu kata ata ya'ti. Ata ya'ti ya. Nanti kita bahas seperti ini ya. Kata amanu itu berasal dari 3 huruf, yaitu huruf hamzah, huruf mim, dan huruf nun. Saya ulangi, kata amanu itu berasal dari kata yang terdiri daripada 3 huruf. Huruf pertama huruf hamzah, huruf kedua huruf mim, dan huruf ketiga huruf nun. Kemudian dari 3 huruf ini, huruf mimnya itu harokatnya ada 2. Bisa dhammah dan bisa kasroh. Maksudnya apa? Jadi bisa dibaca amuna atau bisa dibaca amina. Nah, itu asal dasarnya. Saya ulangi, kata amanu berasal dari kata yang terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf hamzah, huruf mim, kemudian huruf nun. Di mana huruf mimnya harokatnya bisa dhammah atau kasroh. Sementara huruf pertamanya huruf hamzah, harokatnya fathah,
dan huruf ketiganya huruf nun, harokatnya fathah. Di mana cara membacanya adalah amuna atau amina. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, Ustaz. Baik. Untuk membuktikannya, Bapak Ibu kita lewati dulu halaman ini, kita lihat di kamus ya. Silahkan Bapak Ibu buka kamusnya ya. Buka kamusnya, Kamus Al-Munawwir ada di halaman 40 ya, ada di halaman 40 kolom sebelah kiri bintang paling bawah. Halaman 40 dari Kamus Al-Munawwir, kolom sebelah kiri, bintang paling bawah. Yang punya kamus, sudah ketemu belum? Bentar, Ustaz. Ya, silakan. Halaman 40. Halaman 40, kolom sebelah kiri, bintang paling bawah. Sudah ketemu. Sudah ketemu. Oke. Yang lain sudah ketemu? Sudah, Ustaz. Oke. Di situ perhatikan amuna, betul? Iya. Ya. Hamzahnya fathah, mimnya dhammah, nunnya fathah, ya. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, itu di sampingnya stripnya harokatnya doma, ya. Harokatnya doma. Berarti nanti amuna, nanti cari di sorobnya yang berharokat doma. Strip doma, bab berapa? Nah, coba silahkan dipraktekkan, buka sorobnya. Pekan lalu kita sudah catat ya. Bab 1 strip apa, bab 2 strip apa. 25. Bab 5. Oke, bab 5 ya. Kenapa bab 5, Pak Sepudin? Karena domah itu. Karena doma. Oke. Ya, Ya. Karena depannya pun domah kan? ya. Ya. Jadi amuna itu kan mimnya domah faula. Nah, maka cocoknya adalah bab 5. Walaupun sebenarnya ada bab lain yang domah, ya kan? Bab 1 juga domah kan? Bab 1 domah gitu. Tetapi bab 1 itu fa'ala ya, amana harusnya. Kalau di sini kan amuna. Maka fa'ula. Jadi amuna cocoknya dengan bab 5. Yang lain sudah ketemu? Pak Agus, Bu Aida? Ya, Ustaz. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan? Baik. Pak Fajar bisa ngikutin, Pak? Oke, Pak Fajar nih baru ketemu kemarin. Baru ngikut, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Iya, baru lihat. Iya. Oke. Kemarin saya Jumat khutbah di masjid tempat Pak Fajar sholat. Jumat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ketemu Pak Fajar silaturahim. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, coba buka di halaman 41. Ya. Di halaman 41, kolom sebelah kiri kanan, paling atas. Amina. Amina ya, Ustaz. Nah, di situ ada Amina kan? Iya. Amina, Pak Umina. Nah, maksudnya gini. Jadi saya ingin menunjukkan, jadi kata amuna itu juga bisa amina. Gitu. Maksudnya mimnya itu bisa domah, kalau domah jadi amuna,
Kalau mimnya kasroh jadi amina. Gitu. Mina. Kalau amuna artinya jujur, dapat dipercaya. Tapi kalau amina artinya aman, tentram. Seperti itu ya. Makanya dalam bahasa Arab, harokat itu harus hati-hati ya. Walaupun kita belajar kitab gundul, tetapi tujuannya adalah agar kita bisa memilah dan memilih harokat yang tepat untuk kata tersebut yang nanti maknanya harus tepat. Mungkin kita bertanya, kenapa sih dipersulit ya? Padahal udah ada harokat. Karena dulunya asalnya tidak ada harokat. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Iya, Ustaz. Nah, Iya, Ustaz. Baik. jadi amuna atau amina. Nah, kalau amuna itu wazannya kan tadi bab 5 ya. Sekarang kalau amina wazannya yang mana? Mina. Akbarah. Amina itu kan berarti fa'ila. Hmm. 3. Bab 3. Bab 3. Bab bukan, Pak. Di bawahnya, Pak. Setelah bab 3, bab 4. Babur Robi, Ustaz. Iya. Ya, Pak Ila, Ustaz. Iya, Al-Bab. fa'ila bab 4 ya. Jadi yang diperhatikan adalah aminanya fil madi. Amina berarti kan wazannya fa'ila ya. Ya, Iya. Ustaz. Nah, kalau fa'ila itu adanya di bab 4. Nah, karena wazan fa'ila cuma 1 kan? Fa'ila 1 atau 2 ya? Fa'ila, amila. Sebentar. Oh, fa'ila ada 2 ya. Bab 4 sama bab 6. Ya. Fa'ila itu bisa bab 4 atau bab 6. Yang Paula, Ustaz. Yang fa'ila. Fa'ila. Al-Babus Sadisu. Iya. Al-Babur Robi sama Al-Babus Sadis ya. Iya. Nah, jadi dicatat dulu. Amina berarti pilihannya ada 2. Al-Babur Robi sama Al-Babus Sadis. Oke. Kira-kira dengan 2 pilihan ini masuk yang mana? Al-Babur Robi atau Al-Babus Sadis? Al-Babur Robi kalau Iya, Ustaz. Ustaz. Ya, lebih tepatnya memang lebih tepatnya kepada Al-Babur Robi. Kenapa Al-Babur Robi? Fathah. Karena ada hamzahnya di depan ya. Iya. Amina. Nah, itu nanti ada contohnya di halaman sebelahnya. Di bab 4 ini buka satu halaman, satu lembar. Halaman 6 atas itu setelah di bawah halaman itu kan ada kata haba, ya kan? Terus ke bawah itu ada kata asima. Astima. Ketemu nggak asima? Iya, Ustaz. Nah, jadi ini adalah contoh yang mendekati kepada amina ya. Di depannya hamzah, kemudian huruf keduanya huruf sohih ya, bukan elah, mim. Nah, ini huruf sohihnya sin. Kemudian yang ketiganya nun, huruf sohih juga. Di sini asima huruf ketiganya mim. Jadi karena ada kemiripan yang persis sama sekali susunan hurufnya diawali dengan hamzah, maka kata amina itu masuknya di al-babur rabi'. Al-Babur Robi. Al-babur rabi'. Nanti untuk tasrifnya dengan kata asima. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah.
Ini baru mukaddimah. Sampai di sini bisa dipahami dulu atau ada pertanyaan silakan. Baik. Kalau gitu kita kembali ke halaman atas ya. Ini saya ingin menjelaskan sesuai kaidahnya ya. Karena perhatikan di ayat wabasyiril ladina amanu. Hamzahnya panjang ya. Hmm. Nah, ini dalam bahasa Arab kalau panjang itu menunjukkan hurufnya 2 gitu. Jadi harokat panjang dan tasdid itu menunjukkan hurufnya 2 gitu. Nah, maka kaidahnya begini. Nah, ayo kita belajar baca ya. Lihat di layar, ada yang mau kita mulai dari Bu Aida. Mau coba baca Bu, kaidahnya nih. Itu apa nih Ustaz? Fa'il amanah Terus amin nas summa safunal fa'il mab fa'il fi'il ma fi'il madin terus sulas sil sulasi Ustaz. ya terus. Gak apa Bu. Sulasi Baca aja, salah nggak apa-apa, nanti kita betulkan. amuna Terus al wazna afa'al fa fa'asih bil fa'ila ala haz hazal hadihil hazihil hayinah hayati. hayati amanah. Oke, terima kasih. Nah, nggak apa-apa, belajar baca ya. Baik, saya akan baca ulang. Perhatikan cara bacanya, perhatikan harokatnya. Al-fi'lu. Alfi Nah, jadi cara bacanya al-fi'lu. Al-fi'lu amana asluhu amuna atau amina. Ya. Saya ulangi. Al-fi'lu amana asluhu amuna atau amina. Ini kaidah ini kalau nggak salah saya lupa masukkan di materi yang dibagikan ya. Jadi nanti coba saya share lagi ya. Maksudnya apa? Ini sampai koma dulu ya, saya terjemahkan. Al-fi'lu amana maksudnya atau artinya fi'il amana asluhu maksudnya asalnya, asal usulnya ya, asal usulnya dari kata amuna atau amina gitu. Saya ulangi. Al-fi'lu amana asluhu amuna atau amina. Maksudnya fi'il amana asal usulnya dari fi'il amuna atau amina. Bisa dipahami? ya Ustaz. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Summa sognal ya, summa sognal. Perhatikan cara bacanya. Summa sognal fi'lal madi as-sulasi. Saya ulangi. Summa sognal fi'lal madi as-sulasi. Maksudnya apa? Kemudian kita rubah ya fi'il madi yang sulasi, maksudnya fi'il madi yang 3 huruf. Amuna kan 3 huruf ya.
Ya, Ustaz. Jadi, Maksudnya asalnya fi'il amana yaitu amuna, di mana fi'il amuna hurufnya 3, itu kita rubah ya ala wazni ya. Jadi fi'il amuna yang sulasi yang 3 huruf kita rubah ala wazni, kita rubah kepada wazan af'ala. Jadi saya ulangi. Kemudian fi'il yang 3 huruf yaitu amuna kita rubah kepada wazan af'ala. Di mana wazan af'ala ada berapa huruf? 4, Ustaz. Ada 4 ya. Fa'asbahal fi'lu, saya ulangi. Fa'asbahal fi'lu ala hadihil hayati. Maka fiilnya berubah menjadi bentuk amana. Saya ulangi. Fa'asbahal fi'lu ala hadihil hayati amana. Maka fiilnya berubah menjadi bentuknya amana. Jadi asalnya kan amuna atau amina. Kemudian ditambah dengan 1 huruf jadi 4 af'ala. Maka jadilah amana. Seperti itu. Bisa diikuti? Alasannya tadi apa, Ustaz? Ditambahin jadi mana? Jadi, Ini Bu, tidak ada alasan, cuma ditambah Bu. oh gitu. Nanti setelahnya baru kita ada alasannya. Jadi asalnya 3 huruf, amuna atau amina. Kemudian ditambah 1 huruf, hamzah jadinya amana. Karena wazannya af'ala. Nah, nanti setelah ini baru kita ada alasannya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Yang lain bisa mengikuti? Bu Suaibah? Halo Bu? Ya Ustadz, Bisa Insya ikuti? Allah. Bisa, oke. Ya. Pak Saipudin bisa yang ngikutin Pak? Bisa. Oke, Pak Agus? Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz. Oke, Pak Fajar? Ya Ustaz. Oke, pelan-pelan ya. Selanjutnya, perhatikan. Saya akan baca selanjutnya halaman setelahnya. Oke. Pak Saipudin mau coba baca Pak? Sampai koma boleh, sampai akhir boleh, yang bahasa Arabnya. Ustaz. Mas Sami, oke. Pak Agus mau coba baca? Pak Agus silakan. Ya Ustaz. Summa qalabnal hamazah saniyah Ya, sakinata illal al wa asbahal af'al al 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 fi'lu ya Ustaz. el fi'lu ya. Al fi'lu ala hadihi hayati Ya, mana Mana? iko idati sor, as Sorry. sorf sorfiyati, qailati. al-qailati. Oke. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, sekarang perhatikan cara baca yang betul ya. Saya akan bacakan pelan-pelan. Tsumma qallabna al-hamzata. Nah, perhatikan. Tsumma qallabna al-hamzata as-saniyata as-sakinata. Oke, ila alifin. Saya ulangi. Tsumma qallabnal hamzata as-saniyata as-sakinata ila alifin. Maksudnya apa? Tsumma qallabna, kemudian kita rubah al-hamzah as-saniyah,
huruf hamzah yang kedua, perhatikan. Di sini kan amana ada 2 hamzah ya. Ya Ustaz. Nah, huruf hamzah yang kedua as-sakinah, di mana huruf hamzah kode sukun ya. Ila alipin, kepada huruf alif. Saya ulangi. Kemudian kita rubah huruf hamzah yang kedua yang berharokat sukun kepada huruf alif. Jadinya a mana, sama-sama dibaca a tapi bentuknya alif. Ya, bukan hamzah. Kalau hamzah ada kepalanya, ya. Sampai di sini bisa diikutin? Ya, Ustaz. Oke. Saya lanjutkan ya. Fa'asbahal fi'lu ala hadihil hayati. Saya ulangi cara bacanya. Fa'asbahal fi'lu ala hadihil hayati. Maka fi'ilnya berubah menjadi bentuk amana. Ya. Sama-sama, cuman nggak ada kepalanya, jadi alif. Ya. Fa'asbaha, maka berubah al fi'lu fi'il ala hadhil hayati, kepada bentuk, nah bentuknya dalam kurung amana. Kenapa berubah bentuk seperti ini? Hamzahnya jadi alif. Nah, perhatikan setelahnya nih. Lil qa'idatis sarfiyatil qailati. Karena lil qaidati, karena ada kaidah as-sarfiyah sorof, karena ada kaidah sorof al-qailah yang berkata. Nah, jadi ada suatu kaidah sorof yang menyatakan, kira-kira begitu ya. Lil qaidatis sarfiyatil qailah, karena ada kaidah sorof yang menyatakan. Nah, apa kaidahnya? Kita buka halaman setelahnya. Namun sebelum dibuka, sampai di sini bisa diikutin. Ya Ustaz. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjut dulu ya. Kalau nggak ada halaman berikutnya. Nah, ini panjang nih. Bisa dibagi 2. Ayo yang mau baca. Suaibah, silakan Bu, mau baca? Ya Ustaz. Silakan. Iza ijtima'ati hamzatani fi badaniyatil kalimah ya Ustaz. Ya. Wakanatil hamzatu wakanatil hamzatil ula mutaharrikati wasaniyati sakinati. Oke, cukup Bu. Selanjutnya, Pak Fajar mau coba baca, Pak Fajar? Belum, Ustaz. Belum, oke nggak apa-apa. Kalau gitu, kembali ke Bu Aida, silakan Bu. Wajibil qalbi al himzati asaniyati asakinati ila harfi al alati min jasil ala al harikati Terus, alamau jauh dati Allah Allah An-Nazilati dikit lagi. au apa ini? Ula yang pertama. Al-ula. Al-ula. Oke, terima kasih pada Bu Soebah dan Bu Aida. Saya akan bacakan ulang cara baca yang betul. Perhatikan pelan-pelan. Ida jeta ma'at. Ya,
Ya, perhatikan idaj tama'at hamzatani fi bidayatil kalimati. Saya ulangi. Idaj tama'at hamzatani fi bidayatil kalimati. Jadi pertama ida ijtama'at itu taknya sukun. Hamzatani. Kenapa hamzatani? Boleh nggak hamzatanu? Boleh nggak? Atau hamzatana? Boleh nggak? Boleh aja Kak Ustaz. Kalau boleh kenapa? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Usaibah boleh nggak? Hamzatanu, hamzatana. Nggak boleh Ustadz kalau seingat saya, tapi lupa apa ya jam. Oke. Ya, jadi yang betul nggak boleh. Harokatnya cuma satu, hamzatani. Jadi nunnya itu cuma satu harokatnya, kasroh. Hamzatani. Kenapa? Ada yang tahu? Masih ingat? Oh, kita udah belajar belum ya? Di bab berapa ya? Belum. Sudah pelajari belum? Tidak jatuh. Kami hamzatanu, hamzat. Untuk ya. Di bab 4 ya. Kita sudah belajar di bab 4. Kalau nggak. Kalau masih ingat, di bab 4 itu kita sudah belajar tasniyah, musanna. Yaitu isim yang bermakna dua. Di mana di akhirnya ada alif dan nun. Kayak muslim, muslimani. Nah, gitu kan. Kalau dua. Kalau muslim kan satu muslim. Kalau dua muslim, muslimani. Kalau muslimnya banyak, muslimuna. Kayak gitu. Limuna. Nah, hamzatani ini dua hamzah. Kalau satu hamzah, hamzatun. Gitu. Kalau hamzahnya banyak, hamazat. Gitu nantinya. Nah, di sini hamzatani musanna. Kalau isim musanna itu saat mufrad ditambah dengan alif nun, di mana alifnya sukun seperti di sini. Ini kan asalnya kan hamzatun, ya kan? Karena musanna tambah alif, alifnya sukun, hamzata, kemudian nunnya itu harus kasroh, hamzatani. Jadi nggak ada hamzatanu, nggak ada hamzatana. Cuman satu. Hamzatani. Ngarang aja tadi saya Ustaz. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru saya senang ya kalau ada yang belajar menjawab walaupun salah. Kalau kita tahu salah nanti akan tahu benarnya ya. Jadi ingat di otak ya Ustaz. Iya. Dulu guru saya mengatakan lebih baik tahu salah nanti tahu benarnya daripada nggak tahu salah nggak tahu benarnya juga nanti. Makanya Betul. Al-Quran itu tidak isinya itu tidak semuanya hanya kebaikan, ya kan? Al-Quran itu isinya ada kebaikan, ada keburukan, ya kan? Ada pernikahan, ada perzinahan, ya kan? Ada orang mencari usaha dengan halal, ada pencurian, ya kan? Semuanya dijelaskan baik buruknya. Supaya kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya fi bidayati. Nah, karena ada huruf fi kan huruf jer ya. Ya Ustaz. Maka harus kasroh kalimat keduanya akhirnya fi bidayati. Nggak boleh fi bidayata, nggak boleh fi bidayatu. Kemudian al-kalimati. Nah, kenapa al-kalimati? Siapa yang tahu? Isim Ustaz. Majrur Ustaz. Itu majrur ya. Ustaz. Isim, betul. Majrur, betul. Tapi kenapa isimnya majrur? Idhofah Ustaz. Idhofah. Dari mana Pak Agus idhofahnya? Dari bidayati. Oke, yang mudhofnya berarti yang mana? Mudhofnya bidayati. Bidayah kalimatnya mudhof ilaih. Oke, bagus ya. Jadi bidayatil kalimati ini adalah dua-duanya isim. Kenapa isim?
Karena yang pertama ada fi huruf jer, ya kan? Setiap ada kalimat sebelumnya huruf jer, itu pasti Isim. isim. Yang kedua al-kalimati. Kenapa? Karena isim juga. Lalu kenapa kasroh? Karena ada idopah sebelumnya, itu kata bidayah. Saya ulangi cara bacanya. Idza jitama'at hamzatani fi bidayatil kalimati. Nah, itu cara bacanya. Sekarang maknanya. Idza jitama'at, apabila berkumpul atau bertemu hamzatani, dua huruf hamzah, fi bidayatil kalimati, di awal kalimat atau di awal kata. Jadi kalau ada suatu kata di mana diawali dengan huruf hamzah, yang ada huruf hamzah dan huruf hamzahnya ada dua. Gitu. Atau saya ulangi, apabila ada suatu kata diawali dengan dua huruf hamzah. Gitu. Lanjut. Ya, Ustaz. Wa kanatil hamzatu. Nah, tadi Bu Soebah bacanya hamzati ya, Bu? Iya, soalnya dikirainnya ada alif lamnya kan, kirainnya isim makanya ragu. Ustaz. Oke. Sekarang cara baca yang betul adalah wa kanatil hamzatu. Kenapa saya baca hamzatu? Boleh nggak hamzati? Boleh nggak hamzata? Dan alasannya kenapa? Ada yang tahu? Nah, ya. Isim, Ustaz. Pertama isim. Yang kedua? Ayo, nggak apa-apa. Jawab. Belajar jawab, salah juga nggak apa-apa. Kan, apa idopah juga Ustaz, tadi ada wanya di belakang itu sebagai huruf. Idopah. Ada lagi? Tambahan? Oke. Perhatikan di sini. Wakanat. Kira-kira ini kanat isim apa fiil? Fi'il. Fiil. Fiil apa Pak Agus? Ya, madi. Fi'il madi. Fiil madi. Oke. Berarti kalau fiil bisa idopah nggak? Tidak. Ya, Ustaz yang Nggak idopah. bisa ya. Jadi kalau fiil pasti nggak bisa idopah. Berarti wakanat setelahnya alhamzah berarti nggak mungkin mudhof. Jadi nggak mungkin kasroh. Betul. Tapi kenapa hamzah tuh? Ayo. Hamzatu. Karena Ayo. Nggak apa-apa Pak alif Gus. lam, Ustaz. Hah? Alif lam. Alif lam. Apa lagi? Masih kurang. Karena tamar butoh itu. Tamar buto. Apa lagi? Masih kurang. Biasanya isim itu kalau awalan dibaca itu pasti harokatnya doma ya Ustaz. Alhamzatu. Al-fi'lu gitu kan biasanya kayak gitu. Iya. Kalau di awal kalimat. Tapi di sini kan didahului kana. Ada lagi? Ayo cepat. Baca boleh. Tambah alasan. Gak apa-apa. Salah juga. Mentok? Ustaz lah yang tahu. Oke. Perhatikan. Kanat. Pernah saya bicarakan nggak? Kana itu termasuk fiil khusus ya. Kana wa akhwatuha. Iya pernah Ustaz lupa. Kalau isim karena itu ya harusnya ingat nih belajar mumtaz di Islamic Center ya. Kana wa akhwatuha ya. Jadi ada kana, asbaha, dolla, kemudian bata, adha, amsa ya. Jadi kana ini dia punya kelompok sendiri. Kelompok fiil sendiri. Disebutnya kana wa akhwatuha. Kenapa punya kelompok sendiri? Karena dia punya kaidah sendiri di luar kaidah fiil yang umum. Saya ulangi. Kana ini punya kelompok fiil sendiri
Karena dia punya kaidah tersendiri di luar kaidah fiil yang umum. Misalkan kayak fataha, ijtama'a, ini fiil umum, ya kan? Tidak sama dengan kana. Kalau yang pernah Ustaz bilang itu yang isim kana, bedanya gimana Ustaz? Nah, itu isim kana ya. Nah, ini yang baru akan saya jelaskan. Jadi kana itu kaidahnya nanti punya isim dan punya khobar. Gitu ya. Jadi setelah kana ini ada dua kalimat yaitu isim kana dan khobar kana gitu. Di mana isimnya itu harus marfu. Kalau saya katakan marfu, paham nggak? Domah, Ustadz, marfu itu. Nah, marfu itu kalau harokat domah. Ya. Maka di sini isimnya harus marfu, berarti harus domah. Maka wakanatil hamzatu. Nggak boleh hamzata, nggak boleh hamzati. Karena setelah kana, isimnya harus domah terakhirnya. Nah, khobarnya di mana? Nah, kita lihat dulu khobarnya. Wakanatil hamzatul ula. Kira-kira al-ula khobar bukan? Ada yang tahu? Wakanatil hamzatul ula. Kira-kira kata al-ula khobar kana bukan? Gak bisa jawab Ustaz. Nggak bisa jawab. Bu Saibah? Kalau khobar berarti alhamzatunya itu mubtada ya Ustadz. Asalnya iya, mubtada. Ya berarti benar ulanya ya khobar. Kalau iya. Oke, saya balik nanya ke Bu Suaibah. Bu Suaibah pernah belajar mubtada khobar nggak? Pernah Ustadz. Dulu di Oke, pesantren. iya. Kalau mubtada itu ma'rifah kan? Iya. Nah, kalau khobar ma'rifah nggak? Nakiroh. Nakiroh. Sekarang kata al-ula, nakiroh apa ma'rifah? Ula nakiroh atau yang pertama. Marifah Ustadz. Berarti Nah, bukan ya. ada alif lam kan? Nah, Iya. mulai Iya ketemu, lupa. mulai ketemu, ya kan? Iya. Gak apa-apa, santai-santai. Ya, jadi makanya ini kita harus tahu ya. Nah, karena al-ula ini ada alif lam, berarti ma'rifah, berarti bukan khobar. Berarti kalau bukan khobar apa nih? Saya pernah menjelaskan nggak? Kalau ada dua kalimat yang sama-sama eh, memiliki ciri yang sama, misalkan alif lam, muannas, muannas, itu masuknya apa? Idofa, gabungan dua idofa bukan Bukan, bukan. Pak Ustadz. Kalau idopa kan satunya alif lam, satunya nggak alif lam, satunya alif lam. Kalau ini sama-sama ada alif Idofa lam. bukan Pak Ustadz. Alif lam. Mm-mm. Dua alif lam. Kalau idopa seperti ini nih, bidayatil kalimati. Yang satu Oh, nggak pakai alif lam, yang satu pakai alif lam. Nah, kalau ini kan alhamzatu al-ula. Dua-duanya pakai kalau alif lam. Kira-kira apa? Ini namanya sifat. alif lam semua dua-duanya ya. Iya. Ini namanya sifat atau naat man'ut. Ya. Ada yang ingat nggak naat man'ut? Oke, nggak apa-apa. Ini pelajarannya agak susah, tapi bukan di situ sebenarnya. Tapi ini saya ingin menjelaskan saja, ya. Nanti belum belajar. Ini belum materi kita, tapi saya ingin menjelaskan secara muqaddimah aja, ya. Jadi wakanatil hamzatu al-ula. Ini al-ula ini sifat kepada hamzah. Makanya sama alif lam.
Hamzah mu'annas kan? Pakai tamar butoh. Al-ula juga mu'annas. Al-ula, tanda mu'annasnya apa? Ayo, masih ingat nggak mu'annas di bab sebelumnya, bab 5? Sifat. Hah? Kalau al-hamzah Oh, kan, itu yang di sini. kalau al-hamzah kan mu'annasnya ada tamar butoh ya. Nah, kalau al-ula mu'annasnya apa tandanya? Ada yang tahu? Alif maksuroh. Alif bengkok ya, Ustaz. Iya, ini ada alif bengkok nih. Nah, ini namanya alif maksuroh kan, tanda mu'annas itu kan ada hamzah ya kan? Ada alif mamdudah, ada alif maksuroh. Itu di bab sebelumnya tuh pelat materi kita. Apa murojaah. Kemudian mutaharrikatan. Nah, ini baru nih, Bu Suaibah. Ini baru khobarnya kana. Mutaharrikatan. Wasaniyat. Benar. Kenapa? Niati. Ya. Wasaniyatu sakinatan. Saya ulangi. Wa kanatil hamzatul ula mutaharrikatan wasaniyatu sakinatan. Maksudnya apa? Hamzah pertama itu berharokat, mutaharrika ini berharokat, wasaniyah dan hamzah yang kedua sakinah berharokat sukun. Jadi kalau ada suatu fiil diawali dengan dua hamzah, di mana hamzah pertama berharokat dan hamzah yang kedua sukun, maka seterusnya wajaba qalbul hamzati. Maka diwajibkan qalbu merubah al-hamzati huruf hamzah, as-saniyati yang kedua, as-sakinati yang sukun, ila harfi illah kepada huruf illah. Saya ulangi, wajaba qalbul hamzah, maka wajib merubah huruf hamzah, as-saniyah yang kedua, as-sakinah yang sukun, ila harfi illah kepada huruf illah. Saya ulangi dari awal. Kalau ada suatu fiil diawali dengan dua huruf hamzah, maka ketika huruf hamzah yang keduanya sukun, itu hamzah yang kedua harus dirubah ke huruf illah. Huruf ilahnya min jinsil harokah, dari jenis harokat. Al-maujudati yang ada alal hamzatil ula, yaitu pada hamzah pertama. Hamzah pertama harokatnya fathah. Nah, harokat fathah kalau dengan huruf ilah yang terdekat adalah alif. Maka huruf hamzah yang kedua yang sukun itu dirubah kepada huruf alif. Sampai di sini bisa diikutin, lumayan lebih lebih jauh ya saya menjelaskan. Tetapi maksud saya tidak Lebih yang susah, lebih jauh. ya ini terlalu jauh saya menjelaskan. Tetapi yang terpenting buat Bapak Ibu adalah artinya dulu ya. Yang terpenting artinya dulu. Adapun tadi cara baca kemudian ini kenapa itu tambahan saja. Jadi yang terpenting saya ulangi artinya ya. Apabila ada fiil diawali dengan dua huruf hamzah, di mana hamzah yang keduanya sukun, maka harus dirubah hamzah yang kedua yang sukun itu kepada huruf illah, yaitu huruf alif. Asalnya a'mana, jadi a'mana juga cuman beda huruf ya. Kalau atas nih a'mana pakai hamzah, kalau yang tengah ini a'mana pakai alif, nggak ada kepalanya. Yang saya kasih warna merah. Kelihatan?
Lihat Pak Ustadz. Dia artinya juga sama ya Pak Ustadz. Yang pakai alif sama pakai hamzah artinya sama enggak? Kita masih bicara asal usul ya, asal usul dulu ya. Sampai di sini asal usulnya bisa dipahami? Ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini waktunya sudah malam ya, sudah selesai. Nah iya, saya baru masuk. Iya, Tadi dari perjalanan Pak Ustadz. iya nggak apa-apa Bu. Karena memang nanti kita ulang lagi deh ya pekan depan, karena ini materinya agak susah, Iya. Iya. harus diperjelas Hmm. ya. Nanti pekan depan kita ulangi lagi nggak apa-apa ya. Baik, sebelum tutup ada pertanyaan? Yang susah-susah belakangan aja, Ustaz. Belakangan. Sebenarnya sih bukan masalah di belakangnya, karena kita lagi membahas ayat ini, Bu. Iya, Ya kan? Ustaz. Ada amanu, jadi mau nggak mau harus dibahas dulu gitu. Cuman makanya saya katakan yang terpenting Tadi terjemahnya. tuh Pak Ustadz ya, Kenapa? yang tadi Pak Ustadz kan membahas naat dan mam'ut. Saya sih sebenarnya kayaknya udah tahu, tapi baru naat kata sifat dan mam'ut yang disifati. Jadi baru contohnya kayak kalau di itunya subjek dan predikat gitu kan, kayak gitu ya Pak Ustadz gitu. Kalau di Indonesianya, betul nggak? Kata sifat yang disifati gitu. Naat tuh kata sifat dan mat'utnya itu kata yang disifati. Baru begitu doang. Iya, baru begitu Maksudnya. doang. Baru begitu Ya. doang ya Bu ya? Iya. Iya. Sama saya juga Emang gitu lebih diajarin. Baru begitu aja. Iya ya. Ya, Iya, baru Ya. begitu aja ya Bu ya. man'ut, berarti kan naat man'ut itu betul sifat dan yang disifati. Tetapi bukan subjek predikat ya. Kalau subjek Iya. kan kata kerja kan? Contoh. Kalau predikat Iya, kan lupa ini apa sih? Ada dia kayak lebih dekat kepada sekolah lebih itu ya. lebih Betul, dekat betul, kepada ya. keterangan ya. Iya, keterangan, iya. Oke. Kalau gitu kita bahas pekan depan insya Allah ya. KI keterangan. Jadi yang terpenting terjemahnya aja. Nanti coba saya share dulu ya kalimat. Iya, baru taunya begitu, Pak. Iya. Iya. Jadi tadi banyak tambahan. Iya, ya. Pak tadi ya, makasih. Yang terpenting adalah maknanya dulu, terjemahnya dulu ya. Nanti coba saya share dulu materi ini karena ini belum saya share, lupa. Ya, Ustaz. Baik, cukup dulu ya malam ini, udah malam ya. Ya, Pak Ustadz. Wildanu. Ya, terima kasih Jadi, kepada semuanya. Mohon maaf. Ada contoh juga ya di sini. Ada, nanti ada. Ada contoh naat ma'ut itu wildanu mukhalladun. Nah, wildanu mukhalladun itu maksudnya gitu doang ya, baru ya. Iya. Iya, contohnya ya. Iya. Wildanu mukhalladun. Iya. Bahwa laki-laki itu failnya, iya gitu ya Pak. Ya, makasih Pak Ustadz ya. Biar lebih jelas sama-sama. lagi. Soalnya terima banyak kasih kayaknya. pada semuanya ya. Insya Allah ketemu lagi pekan depan ya. Ya, Pak Ustadz. Baik, kita tutup Terima kasih, walaupun terlambat. Istiqbal dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.